sesetes sayang, kitanya nabadista. Tolong hargai. OMG KG, wah asik nih kita ngomongin nih. OMG KG bakal bertemu dengan sama DJ kali dari bottom lane dan bakal coba untuk melakukan cutting dari bottom lane dengan Kurtusi bakal berada di arah top lane bersama dengan seorang Fortnite. Sedangkan Head lihat rusuh sekali dengan depan dengan jauh Headnya bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Todak. 3 player berada di arah blue buff yang harusnya membuat sedikit terlambat rotasi dari seorang Todak. Iya, karena untuk ramai seperti ini pun pertahanan dari blue buff itu sendiri akan semakin kuat. Hanya saja sekarang udah terkena Cyclone Eye tadi malah masuk ke dalam area pertahanan dari dari Todak itu sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Untungnya kali ini DJ Khalid gabung dengan eksekutif serangan kompetisi yang mencoba untuk melakukan clearing media di arah top lane. Para pemain dari tim Todak kali ini ternyata mencoba untuk melakukan satu poin tambahan. Masih bisa dikunci kiri kanan depan belakang dan ternyata masih bisa kabur dengan adanya flicker execute seal. Apakah first spot bakal didapatkan oleh DJ dan first spot di arah top lane masih didapatkan seorang kompetisi 40. Jauh masih ingin lebih lagi Kartisia, akankah dia bisa kabur dan ternyata masih ada dash yang bisa dilakukan. Selamat sudah Kartisia. Oh my god, permainan yang sangat baik di awal-awal. Yes, dan kerugian cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak. Mereka kehilangan satu dan bahkan di arah gameplay-nya pun mau coba untuk mengganggu perjuangan di arah mid lane. Ternyata langsung ada satu seorang Elias. Hampir saja 2 poin didapatkan oleh tim Omega. Sayang sekali hujan api malah hujan api gak berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan cowok sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak. Bener banget, ini di arah bottom lane lihat lagi dan lagi masih coba untuk menggunakan goloknya. Hate bakal coba ngebuka vision dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Todak masih jauh. Core-nya retribution di arah bottom lane dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu objektif luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas, akan sangat berbahaya sekali untuk Chow. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akai-nya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rebutan di bagian tengah, seperti yang pertempuran akan terjadi. Dilemparin aja dengan blender, hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum menghilang sudah satu player dari Todak. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan blessing dari arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata bola intinya kena, tapi udah di arah belakang Ciku nggak berhasil di take down. Baris oke, clearing media yang cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Todak di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Khalid, tapi ternyata Meopendet dia terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan. Yes, benar banget. Dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua. Mereka sabar tahan dari Meopendet dan juga di damage dari seorang HTC-nya pelan-pelan, nggak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu dia tuh area of effect-nya kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada blazing dia juga di bagian atas. Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi dan ternyata malah digaruk. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi HP tersisa dari Bournemouth dan masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang Head. Dengan HGC bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff. Ciku di sana, Ciku gak ada blazing kali retribution. HGC berhasil mengamankan satu buah blue buff. HGC bakal ditangkap dan ternyata HGC gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan lihat Resistance Storm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada ejector yang berhasil untuk menangkap satu player ini. Namun masih bisa pergi santai kembali permainan. Wow, saling menculik ya. Buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif M2 yang sudah ada dan sudah hadir, bisa kalian dapatkan di in-game langsung sekarang. Aduh, gobloknya lagi ada. Sabar Bulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alex udah dikeluarkan. Ben
Benedetta-nya langsung mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave minion. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Blade of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan sedikit. Elkart di sana dan Turtle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi. Resident ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini gak berhasil mendapatkan apapun, dan bahkan di bottom lane dia gak jadi dapetin Ruby. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing juga udah dikeluarkan. Mereka mungkin bisa aja melakukan sebuah inisiasi, dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja akainya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Wave Drag langsung ke arah seorang Jawet aja untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan. Eoni di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan Thousand Poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, Darren tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jay Kundo. Siapa yang akan berhasil dapatkan? Gak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner. Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Ranking Centrum udah dikeluarkan, harus kabur dulu ke bagian belakang Kenji. Gak bisa lagi memaksakan keadaan, gak bisa lagi mengandalkan lifestyle-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu Disikat habis aja. beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata penerbangan para penerbangan mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke belakang sama momen ternyata 2 poin, dan Chico yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, dapat didapatkan. Well akan dikeluarkan kepada seorang dan tidak leher. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin. Pas orang hilang, dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan Dejen Kundo, malah Jauhead yang tertendang, bukannya Sansin. Ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu. Aku bilang kan harusnya yang bilang kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakan itu. Ternyata head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disekat habis terus, tapi ternyata sekarang injektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Pulu? Kenapa tadi kena head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser. Ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan untuk memilih hero-nya kan. Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata terlihat posisinya di lem rasa pemuda Magic ke dalam belakang. Petir bukan suara petir, ball lightning langsung menghilangkan pun di arah mid lane. Sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Pulu. Ya, dan sekarang Chow kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Khalid sekarang berada di bagian atas, ada Chow yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja angkanya berhasil dilemparkan kembali langsung disetrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh angkanya. Di sana muda lagi dan lagi jadi matahari, bulannya harus tumbang. Dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 netot menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada Hurricane Dance dilempar, dan petir bukan separah petir dari Elias berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak benar-benar dipretelin 1 demi 1 area pertahanan. Bahkan tadi kita lihat Khalid ranking sentrumnya masuk, gak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan. Di bagian tengah ada 1 wave minion lagi, udah ada 1 hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi. Dan sekarang Khalid yang pun menjadi korban. Ruby-nya masih bisa kabur, tapi ternyata udah ada Way of Dragon ditendang masuk. Mendapatkan, oh my god, 40 habis saja. Kali ini bakal dicoba dengan Explode. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3 hilang, hampir saja almost 4. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim
tim Omega ini. Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Fountain Blade oleh Akai. Ada Blender juga tadi yang membantu ya Ci ya. Yes, betul Pakai Akainya masih bisa selamat, tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega. Disabet, dipanah, dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Kornet, aku Valeriusin Sin ya, Yisansin, tapi aku tuh gak paham pasif. Nah aku belajar dari Kornet itu kenapa pro player gitu panah, Yep. sabet itu pasifnya keluar. Ya, karena setelah disabet, itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah itu bakal ada pasif itu. Dan ternyata di arah belakang, coba digabung Blazing Blade ke arah belakang, Jawa harus gila, masih ada flicker 2, flicker kali ini di arah belakang, EOD masih bisa bertahan gak terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan para petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin 1 poin inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Lodak udah harus lihat ada Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah inhibitor, dan sepertinya kali ini Ciku mencoba untuk bertahan, di-TP-in oleh seorang kondisi langsung ke arah belakang. Ciku Wena digoyang, gak boleh pulang, maunya digoyang, dan ternyata harus bertahan. Wah, di Ciku mundur. This is it. Apakah para pemain dari tim Omega udah mulai masuk ke arah belakang? Hurricane mengusir mundur, dan ternyata EOD masih bisa memberikan waktu. Nawa segar, base-nya dituju, fokus karena mereka ini bencana. Lodak harus kehilangan poin yang pertama di match pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih? Ini permainan Omega dan juga kadang-kadang dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Betul. Dan kita panggilkan kembali Momo Chan. Nah, ini dia. Wow, 1-0 kali ini berhasil diamankan oleh tim Filipina kita Omega. Dimana kalau kita lihat sebenarnya tadi gamenya, kalau tim benar-benar di press habis-habisan. Habis. Dari awal. Habis banget dari awal. Dari Mereka awal. tahu mereka nggak bisa main terlalu lama. Mereka apalagi bisa dibilang mereka punya Benedetta, assassin